Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Balik lagi nih di acara kita, acara podcast Biduan, bincang dengan Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa, episode ke-6. Gak berasa ya kita udah episode ke-6 aja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hana Julia sebagai MC pada hari ini, yang akan mengupas tentang UKM di bidang penalaran ilmiah yang sebentar lagi akan join dan yang sudah hadir bersama saya tinggal satu lagi nih. Pertama, pasti pada kepo kan? Apa aja sih yang ada di bidang penalaran ilmiah ini? Oke deh, kita lanjut dulu aja sama UKM Deman dan TMC. Sebelum mulai, saya mau sapa teman-teman live dulu nih. Halo teman-teman, jangan lupa pada ini ya, pada share ke teman-temannya, ajakin yang lain buat nonton. Dan aku juga mau ingetin nih, di akhir acara bakal ada kuis, dan gampang banget deh, pokoknya kalian harus pantengin live ini, dan di akhir acara kita bakal ada kuis. Dan jangan lupa follow Spotify DKU Sakti sama subscribe YouTube DKU Sakti. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya nih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih dari tiap-tiap masing UKM, nama, fakultas, biar yang nonton pada tahu nih. Boleh, mau siapa dulu? Boleh, Deman dulu silakan. Deman dulu deh. Boleh. Oke, perkenalkan, nama gue Chandra, dari UKM Deman, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Pajak, gitu. Oke, mungkin dari TMC. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Muhammad Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Syahrul. Gue dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen 2018. Halo Bang Chandra, halo Bang Sahrul. Halo juga. Gimana puasanya, lancar kan? Alhamdulillah lancar. Mau nanya sedikit nih. Oke, Pramko dan saya. Maaf ya Kak, sebelumnya kalau ada kendala. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sekarang dari Pramuka nih boleh kenalan dulu nama fakultas. Oke. Halo Pak Hernaji. Assalamualaikum semuanya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rijawahid Fridiansyah, selaku Wakil Ketua dari UKM Pramuka. Sebelumnya mohon maaf karena ketuanya berhalangan hadir. Saya dari angkatan 2018, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang. Tanpa lama-lama nih kita bakal ke pertanyaan pertama. Yang pertama, boleh jelasin profil UKM-nya enggak tuh? Double voice Hana. Dari siapa dulu? Mungkin dari Deman boleh. Oke. Perkenalan ya. Jadi, Deman itu apa sih tujuannya? Jadi Deman tuh UKM yang tujuannya adalah tindakan dalam pencegahan narkotika. Ini double voice ya? Mungkin boleh dari Deman atau Bang Riza nih belum pakai earphone, kayaknya jadi double voice. Oke. Oke, bentar ya teman-teman. Malum, namanya juga online. Halo Pak Catur.
Dari Pramuka boleh pakai headsetnya nggak? Lagi belum ada headsetnya, mohon maaf, lagi dicari bentar. Oke. Ya udah lanjut aja kali, nggak apa-apa ya. Oke, sementara lanjut aja. Boleh dilanjut, Mbak. Fokus aja lah tindakan preventif segala diteliti. Awalnya dulu kita di program mahasiswa dari 2004 terus 2011 akhirnya jadi UKM. Nah, mungkin dari kampus juga merasa perlu ada dari mahasiswa yang turut serta membantu dalam tindakan pencegahan karena dari dasar kampus dari ada di sektor bahwa tegas melawan segala bentuk penggunaan pengedaran dan sebagainya. Kira-kira itu demam dan yang bersangkutan biasanya melakukan tindakan dari saksi dalam berbagai bentuk bisa mading, tulisan, video, kuliah umum, seminar dan sebagainya. Maaf gak ada suaranya. Oh ya. Mohon maaf. Tadi saya mute. Mungkin dari next selanjutnya TMC boleh jelasin sedikit profil UKM-nya. Oke, terima kasih moderator. Jadi awal mula terbentuknya TMC itu atas tawaran dari kerjasama IMA kepada Trisakti mengenai terbentuknya organisasi mengenai marketing. Lalu muncullah hadirlah TMC Trisakti Marketing Club di Universitas Trisakti. Untuk TMC itu sendiri bergerak di bidang bisnis dan marketing. Jadi konser utamanya itu berada di bisnis dan marketing. Jadi teman-teman di sini belajar mengenai bisnis itu sendiri, bagaimana bisnis yang baik seperti apa. Lalu ditambah seperti skill marketing yang terlebih kan di sekarang saat ini kita juga perlu menyesuaikan kebutuhan kita mengenai bisnis tersebut di kala pandemi. Selain itu juga kita juga belajar soft skill dari setiap divisinya nanti. Kita dibantu oleh 4 divisi, yaitu ada divisi project management, divisi media and design, divisi HRD, dan divisi public relation. Dari masing-masing divisi tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga anggota-anggotanya mengikuti TMC dan masuk ke dalam salah satu divisi tersebut akan dilatih dan dibimbing oleh ketua dan wakil divisinya. Mungkin soft skill-nya bisa seperti public speaking, lalu kita juga membahas mengenai cara membuat CV yang baik gimana, terus lalu ada mengenai interview juga kalau kita mau melamar kerja gitu. Lalu juga kita di media design kita berfokus pada pemberian materi atau memfokuskan desain untuk sosial media yang kita punya seperti itu. Mantep banget ya nih TMC ini. Dimen juga nggak kalah mantepnya. Mungkin dari Pramuka selanjutnya boleh dijelasin sedikit profil UKM-nya. Oke. Kedengeran kan ya suaranya Kak? Maaf. Jelas kok. Oke. Jadi dari UKM Pramuka sendiri kita berdiri sejak dari tahun 1988 ya, tepatnya tanggal 22 Februari. Jadi itu dulu dari kakak-kakak senior kita atau alumni-alumni Pramuka itu membentuk sebuah gugus depan gitu loh, di mana gerakan Pramuka ini mempunyai surat keputusan dari kuartir cabang Gerakan Pramuka di Jakarta Barat tentang pelantikan dan pengukuhan para pembina gugus depan tersebut gitu. Nah, Pramuka Trisakti juga berpangkalan di kampus A Usakti dengan
keputusan surat tersebut. Nah kemudian sampai saat ini kegiatan atau profil UKM Pramuka Trisakti sendiri memiliki banyak kegiatan dan agenda sih ya tentunya. Ya sebenarnya ada begitu perbedaan gitu dari pramuka universitas dengan pramuka-pramuka yang ada di tingkatan sekolah. Ini menurut saya pribadi kenapa sih sangat berbeda gitu. Pasalnya pramuka tingkatan universitas ini tidak hanya mempelajari tentang apa itu baris berbaris, mapur ataupun sandi morse dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat berbeda bahwa pramuka di tingkatan universitas adalah lebih mengembangkan potensi diri kita gitu loh, untuk mengembangkan soft skill kita. Pada dasarnya kan gerakan pramuka ini adalah gerakan sosial gitu bagi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Dan ini pun kita bergerak di semua bidang gitu. Tidak hanya di pramuka saja, tapi kita bisa jadi P3M, kita bisa jadi medis, kita juga bisa jadi gerakan anti narkoba juga dan lain-lainnya. Seperti itu sih kurang lebih Kak. Multi talent ya menjadi. Ya, kurang lebih seperti itu dari pramuka. Keren-keren nih semuanya UKM-nya. Mungkin kita langsung ke next pertanyaan selanjutnya ya. Boleh kalian sebutin nggak sih apa aja prestasi UKM yang udah kalian raih? Mungkin bisa dari TMC dulu. Oke, untuk UKM TMC itu sendiri prestasi mungkin bisa dikatakan udah terlalu lama ya ini prestasi yang didapat. Jadi waktu itu pernah memenangi salah satu sayembara dari Grab, yaitu juara satu pengguna aplikasi Grab terbanyak dari mahasiswa. Waktu itu pernah dapat hadiah dari Grab. Lalu untuk hadiahnya itu digunakan untuk mengadakan acara yang diadakan di kampus. Lalu mungkin untuk prestasi personal ya, dari anggota TMC itu sendiri, ada beberapa dari anggota TMC itu yang mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa, di mana mereka berlomba mengikuti kegiatan tersebut mengenai rancangan bisnis yang sekiranya cocok untuk dilakukan ketika pandemi. Beberapa anggota dari TMC ada yang mengikuti dan ada yang beberapa mendapatkan dana hibah dari kegiatan tersebut. Keren banget tuh, dapat dana hibah dari kegiatan P3M. Mungkin selanjutnya dari Pramuka boleh jelasin prestasi yang udah didapetin UKM Pramuka apa aja? Oke, kurang lebih sih prestasi yang kita dapatkan kan adalah kegiatan-kegiatan tingkat nasional yang sering sekali tiap tahunnya kita ikuti. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Kak, karena mungkin sama dengan teman-teman TMC, prestasi ini udah lama banget kita nggak dapat gitu kan karena pandemi COVID ini. Biasanya dari tahun ke tahun kita selalu mengikuti kegiatan nasional gitu. Nah terakhir itu kita mengikuti 4 kegiatan nasional dan itu salah satu prestasi yang harus kita banggakan juga sebagai anak pramuka kan. Terakhir pada tahun 2019 kita mengikuti Latgapnas. Jadi Latgapnas itu adalah latihan gabungan nasional di mana ini adalah tingkat perguruan tinggi pramuka se-Indonesia gitu. Waktu itu pada tahun 2019 dengan seputar kegiatannya biasanya tuh kita melakukan pelatihan-pelatihan kayak bencana ataupun survival baik di hutan ataupun pegunungan. Terus kemudian prestasi lainnya ada Kembranas atau Kemah Bakti Racana Nasional. Dengan kegiatan ini meliputi pengabdian kepada masyarakat di salah satu desa dan juga memajukan potensi SDA tersebut di bidangnya tertentu. Nah, kemudian juga ada prestasi lainnya yaitu Lasarnas yang kemarin juga kita ikuti atau latihan search and rescue nasional perguruan tinggi se-Indonesia. Itu kita lakukan pada tahun 2019, Kak. Itu terlaksana di Pulau Madura. Nah, kegiatan itu juga meliputi tentang bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemuda di Indonesia ini menanggapi bencana yang ada di Indonesia. Mungkin kurang lebih itu aja sih Kak, prestasi dari UKM Pramuka. Keren banget tuh Pramuka. Berarti Pramuka tuh kayak ngajarin kita buat survive gitu ya dalam keadaan apapun. Mantep tuh. Tuh guys, jangan lupa ikut Pramuka. Mungkin selanjutnya boleh jelasin prestasi UKM di mana yang udah diraih selama ini.
Siap. Kalau Deman mungkin prestasi secara formal, dalam arti misalnya keikutsertaan dalam lomba atau apa, barangkali kalau bisa dilihat nggak terlalu banyak karena memang secara apa job desk UKM-nya sendiri berbeda gitu. Cuman memang eh, kita prestasi dan tanda kutip tuh prestasi yang secara tidak langsung. Dalam arti kita nih banyak sekali eh, kita dijadikan kalau boleh dibilang role model. Karena Deman sendiri ini kan aktif dalam Fornas Mapan. Jadi Fornas Mapan itu Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba. Itu ada terbagi wilayahnya. Kita tergabung dalam wilayah di Jakarta dan seringkali Deman itu dijadikan role model karena kalau boleh dibilang dan ketika saya ngelihat gabung ke Fornas Mapan membandingkan organisasi serupa dengan kampus-kampus lain, tidak ada uh, mahasiswa yang ini berdiri sebagai unit kegiatan yang setiap tahun itu anggota barunya bisa mencapai angka 100, 150 karena Banyak banget ya. kalau di kampus lain mungkin bentuknya satgas, kumpulan, ada beberapa yang besar juga, cuman memang Deman selalu dijadikan role model karena kegiatannya sudah baku gitu dalam arti sudah terstruktur, sudah tersistem dan pernah juga waktu itu saya tiba-tiba ada orang dari Instagram gitu mungkin ngeliat karena profil dan lain sebagainya dia mau Deman itu ikut ngebantu uh, pembentukan organisasi serupa gitu di kampusnya karena memang lihat Deman ini sudah berdiri terstruktur dan berkesinambungan secara setiap tahun beregenerasi terus menerus dan kita juga udah sering kerjasama contohnya di tahun 2019 itu kita ada kerjasama bareng organisasi perdamaian internasional gitu karena kita dianggap punya salah satu visi jadi organisasi perdamaian ada banyak mereka mau menciptakan kader-kader muda dan lain sebagainya salah satunya adalah anak muda yang bersih dari narkoba karena uh, narkoba sendiri ini itu bisa dibilang proxy war jadi sederhananya ini jadi salah satu fokus juga gimana caranya menyelamatkan generasi bangsa dari proxy war. Proxy war ya istilah untuk menghancurkan generasi muda dalam berbagai cara itu tapi dan narkoba salah satunya gitu kan. Jadi uh, secara informal banyak sekali proses yang kita dapatkan karena bisa dibilang kita jadi salah satu role model juga kampus yang memiliki organisasi apalagi tingkatnya UKM gitu maksudnya bukan satgas atau apa ini unit kegiatan yang uh, secara nggak langsung ini membantu teman-teman yang ada di dalamnya juga ikut bertumbuh gitu. Cuman nih terakhir nih kita lagi ada ikut lomba short movie dari BNN. Doain aja bisa menang. Videonya sih Amin. udah jadi sih, udah jadi gitu. Jadi ini yang terdekat sih ini. Cuman hasilnya gimana kita belum tahu. Itu salah satu bentuk Amin. sosialisasi juga dari BNN. Gitu. Amin. Semoga untuk UKM Deman ini dapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan. Ya. Saya mau nyapa nih ada Bang Dea di sini. Bang Dea ini salah satu kepala BNN di daerah mana ya Bang Dea? Bang Dea Dinova. Selamat malam Halo Bang. Bang Dear. Selamat malam. Keren keren-keren semua nih UKM pada malam ini. Yang satu survive, yang satu mengajarkan ya kita buat CV gimana, ke depannya gimana, semuanya pokoknya keren-keren banget deh pada malam ini. Oke, kita ke next question ya. Perbedaan program kerja sebelum dan sesudah pandemi itu gimana sih? Mungkin dari Pramuka boleh dijelasin. Boleh. Jadi ya perbedaan sebelum pandemi program kerja dan sesudah ya sangat berbeda sih Kak. Banyak begitu kendala dari sebenarnya bukan hanya Pramuka aja ya, tapi juga pastinya banyak organisasi yang sangat terhambat akan adanya COVID ini mulai dari kegiatan yang harus tatap muka seperti di Pramuka itu sebenarnya ada peraturan atau budaya gitu Kak bahwa kita melakukan pelantikan ini harus menggunakan adat Pramuka itu sendiri itu Kak. Jadi harus tatap muka. Nah, karena kita lagi COVID, jadi ya mau tidak mau kita tidak bisa mengadakan pelantikan. Kurang lebih seperti itu Kak.
Nah, adapun kendala-kendala lainnya gitu. Sebenarnya kita tiap tahun ini ada agenda nasional, Kak. Ya kan? Karena lagi COVID seperti ini, kita tidak maksimal agenda nasional tersebut. Kadang kita tiap tahun mengikuti 4-5 agenda nasional. Selama COVID kita malah tidak sama sekali mengikuti agenda tersebut. Itu aja sih, Kak, kalau dari Pramuka. Banyak banget ya kendalanya pas lagi COVID gini. Mungkin selanjutnya boleh dari Deman. Siap. Tadi sebelumnya Bang Dea itu Kepala BNN di Karawang. Beliau udah tadi. Mantap. Selamat malam Bang. Oke, jadi tentu kalau pandemi semuanya pasti berubah ya, karena kan nggak bisa tatap muka. Cuman puji Tuhannya selama pandemi ini kita tetap berusaha aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dikoordinasikan secara online. Itu kuliah umum, pengkaderan anggota baru juga. Ya kita hanya shifting caranya aja sih, cuman yang kita usahakan adalah outputnya tetap sama. Bisa, karena memang saya yakinnya juga ke depannya koordinasi ini bisa memang lebih efisien secara online. Mungkin memang benar-benar akan ada new normal gitu, jadi memang harus beradaptasi, dan kegiatan-kegiatan UKM Deman juga akan beradaptasi sih gitu. Cuman kendala mungkin di awal karena ya kaget, komunikasi dan lain sebagainya, cuman makin kesini sudah makin beradaptasi ya. Semoga kedepannya bisa, kalau udah situasi membaik, kita bisa juga semakin tetap efektif lah gitu. Amin. Semoga pandemi sekarang nih cepat-cepat kelar deh. Pokoknya kalian nih kan udah mendekati Lebaran nih, jangan mudik dulu biar pandemi cepat kelar. Tetap di rumah aja, patuhi protokol kesehatan. Mungkin selanjutnya boleh dari TMC jelasin perbedaan program kerja sebelum dan sesudah pandemi. Oke, untuk perbedaan program kerja dari sebelum dan sesudah pandemi itu memang sebenarnya tidak terlalu beda ya, karena untuk kegiatan TMC itu sendiri bisa dimasukkan ke dalam kegiatan secara virtual. Itu hanya prosedurnya saja mungkin, karena kita kan karena lagi pandemi semua harus disesuaikan mengenai cara pelaksanaannya, cara membuat kegiatan seperti apa, cara komunikasi segala macam. Mungkin yang menjadi perbedaan seperti itu. Untuk proker yang membedakannya adalah mungkin kita di sini lebih memfokuskan dalam kegiatan atau menggunakan platform online seperti sosial media kita yang kita gunakan, lalu kita menggunakan platform Zoom atau Jmeet yang lainnya. Lalu itu juga kita masih menyesuaikan juga, karena tentunya ini kan hal yang baru untuk kita, apalagi terlebih waktu itu di awal kepengurusan kita kan juga masih menyesuaikan mengenai cara penggunaan platform online yang benar seperti apa, lalu cara efektifnya seperti apa gitu. Untuk proker sesudah saat pandemi seperti ini, mungkin kita lebih fokusnya kita di sosial media ya. Jadi teman-teman yang punya sosial media, kita bisa membantu dalam hal mungkin pemberian konten di Instagramnya. Lalu kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi yang dimana salah satu persyaratannya mungkin dari instansi tersebut kita harus memposting atau men-share apa gitu. Mungkin perbedaannya seperti itu. Oke, next ya. Apa sih yang kalian rasain kendalanya pada saat pandemi ini? Mungkin dari Deman boleh dijelasin. Kalau kendala sih lebih ke komunikasi ya, karena kan kalau by phone itu ya mungkin nggak semua terbiasa by phone, atau ya komunikasi jadi lebih bisa ada miss-nya dan lain sebagainya gitu. Paling itu sih kendalanya, cuman ya sebisa mungkin lah, karena kita tadi balik lagi udah mulai beradaptasi gitu, atau mungkin
Ya itu sih lebih ke adaptasi aja di awal gitu. Oke. Next dari TMC. Kendalanya ya, untuk kendala secara prosedur pengurusan, ya mungkin sama sih. Kita kan juga masih menyesuaikan, masih beradaptasi, cara berkomunikasi yang efektif dan efisien tuh melalui online itu seperti apa gitu. Tidak 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 menutup kemungkinan kita juga mungkin kadang miskomunikasi, tapi dari situ kita juga belajar bagaimana eh, cara berkomunikasi secara online itu yang baik dan benar gitu, agar tidak terjadi miskomunikasi di kegiatan selanjutnya. Seperti itu aja sih. Betul, betul, betul. Mungkin dari Pramuka boleh dijelasin apa kendalanya sama pandemi Oke, ini? memang eh, mengikuti dari teman-teman Deman dan juga TMC ya, memang kendalanya pasti miskomunikasi. Selain itu juga di mana kita bingung gitu, bukan bingung sih, ini juga salah satu tantangan dan kendala buat kita bahwa bagaimana cara kita mengembangkan SDM kita gitu kan, membentuk jiwa-jiwa kaderisasi yang bertanggung jawab selama COVID gitu kan, karena kan kalau kita hanya online membagi ilmu kita atau membentuk sebuah karakter SDM itu tersebut dengan cara online kan tidak maksimal. Mungkin itu aja sih dari kendala yang saya pahami selama COVID ini. Mungkin dari gue sendiri ngerasa mungkin Pramuka juga kayak kegiatan di lapangan juga jadi terhambat gitu ya. Banget Kak, banget. Secara Pramuka itu paling sering turun ke lapangan. Betul. Mungkin demand sama TMC lebih ke kayak lebih membuat acara, webinar-webinar seperti itu, penyuluhan. Oke, kita ke next question. Target yang tertunda selama pandemi ini sih apa aja? Mungkin boleh dikasih tahu dari TMC terlebih dahulu. Oke, untuk target TMC itu sendiri, sebenarnya kita ada salah satu program kerja yaitu namanya Visit Company ya. Di mana salah satu proker itu kan yang menurut saya pribadi itu ada proker yang apa ya, eye-catching TMC itu sendiri gitu. Kita mengunjungi salah satu perusahaan yang mungkin menjadi salah satu tujuan kita. Kalau sebelumnya memang kita sudah pernah mengontak PT Gojek. Jadi waktu itu sudah saling menyurat, kita juga saling tektokan mengenai prosedur untuk kegiatan visit company itu. Cuman balik lagi karena kendala pandemi, jadi itu semua terlambat. Jadi program kerja mengenai visit company itu ya bisa dikatakan dibatalkan seperti itu. Keren banget ya. Mungkin next, mungkin kalau udah pandemi kelar, insya Allah mungkin bakal tercapai. Mungkin Amin, lebih amin. bakal dari itu. Buat semua UKM ya, bukan cuma TMC. Mungkin next dari Pramuka, boleh dituin. Oke, untuk target yang tertunda ya kayak. Jadi sebelumnya Pramuka itu pas tahun 2019 ke 2020 sudah mempersiapkan suatu agenda nasional gitu, yang mana Pramuka Trisakti ini menjadi tuan rumah gitu Kak. Jadi agendanya adalah kita membentuk latihan SAR nasional gitu yang bertempat di Pulau Seribu. Sebenarnya kita juga sudah menghubungi gitu Kak, sudah ada progres lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Tapi ya karena itu tadi COVID pun datang, kita susah menyesuaikan bagaimana mengendalikan SDM yang kita punya gitu Kak. Itu aja sih Kak kalau dari Pramuka. Mungkin dari Deman boleh kasih tahu target apa yang tertunda selama pandemi ini. Jadi ini lebih ke periode sebelumnya sih, karena kan pandemi itu udah setahun ya, jadi bahkan sampai sekarang ketunda itu kita mau kunjungan ke panti rehabilitasi gitu. Kita mau itu pertama, terus ada juga sebenarnya sempat ada rencana tuh mau pelatihan lebih ke kaderisasi lah bareng BNN gitu. Cuman karena waktu itu tahun lalu COVID ya, jadi belum terfollow up lagi sih gitu. Banyak target-target yang besar yang ketunda karena pandemi gini ya. Iya benar Kak. Cuman mungkin
balik ke karakteristik UKM masing-masing kali ya. Kalau Iya, Deman mungkin nggak terlalu banyak karena memang fokus utamanya bisa dengan mudah dilakukan secara online. Kalau mm-mm, pramuka mungkin kan banyak kegiatan lapangan karena emang sifatnya mm-mm, kan ya pramuka gitu. Mungkin kalau TMC hampir sama kali ya kayak Deman, mungkin iya, nggak terlalu banyak benar. kegiatan, maksudnya dalam arti bisa uh, agak lebih mudah lah ke online. Saya malah mungkin seperti itu yang olahraga dan lain sebagainya kan Benar, ya yang gimana olahraga nih tempatnya. benar-benar eh, ketunda dan stuck Iya. ya. Harus benar-benar putar Mm, otak. Mungkin untuk iya. penalaran ilmiah ini banyak opsi karena dari segi karakteristik UKM tersebut kan ya. Mm-mm. Lebih banyak Oke, opsi sih kita. mm-mm. Kita next question nih. Perencanaan ke depan UKM dari tiap-tiap UKM apa aja nih? Boleh dari siapa dulu deh yang mau ngomong duluan. TMC kali boleh ya. Boleh banget. Jadi untuk target kedepannya untuk TMC itu sendiri harapannya ya, sebenarnya semoga misalnya ntar sudah berganti kepengurusan, di mana kepengurusan ini pastinya intinya lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Dan diharapkan untuk untuk pengurus yang baru nanti ya membawa TMC tentunya yang mengarah ke arah yang lebih baik. Untuk dari segi program kerja itu sendiri mungkin kalau misalnya ya mudah-mudahan udah nggak ada pandemi sih, tapi kalau misalnya udah masih ada pun ya membuat kegiatan ataupun membuat pelatihan yang mungkin bisa disesuaikan dengan kegiatan secara offline juga, walaupun memang pandemi ini kan menghambat kita ya untuk berkegiatan di luar secara offline, cuman dengan adanya penyesuaian mungkin mengenai protokol kesehatan yang kita harus patuhi, mungkin menurut saya itu pribadi kita masih bisa laksanain gitu dengan mematuhi protokol kesehatan itu. Jadi harapannya tidak hanya melakukan kegiatan secara online saja, tetapi bisa direalisasikan secara offline juga. Oke, mungkin dari next Deman boleh jelasin. Kalau ke depannya sosial media sih kita, karena kan balik lagi kita ini sebenarnya tugasnya sosialisasi, dan sosialisasi bagaimana yang makin relevan ke depannya itu sih target kita terus. Dan puji Tuhannya sih udah jalan yang luar biasa, maksudnya kepengurusan Deman yang sekarang udah mulai, maksudnya sosial media udah luar biasa sih itu kalau di Instagram dan lain sebagainya. Gitu. Oke, dari Pramuka boleh dijelasin? Ya, untuk harapan kedepannya sih dari UKM Pramuka sendiri pasti harus beradaptasi ya lebih lanjut dengan keadaan COVID saat ini. Sebenarnya kita juga sudah melakukan adaptasi ya, seperti teman-teman ataupun TMC misalkan. Kita juga melakukan kajian-kajian gitu kan dalam ruang lingkup regional atau tingkatan provinsi gitu. Dengan teman-teman pramuka universitas lainnya pun kita seringkali melakukan kajian-kajian tersebut. Bagaimana tidak hanya kegiatan di lapangan saja gitu yang kita kembangkan, tapi juga memaksimalitaskan kegiatan online ini menjadi kegiatan yang bisa menjadikan diri kita lebih pramuka lagi. Itu aja sih, Kak. Oke, mungkin dari viewers ini kalau ada yang mau nanya boleh tanya aja di kolom komentar. Kita ke next question lagi nih. Hal yang paling dirinduin pada saat ngejalanin kegiatan secara offline tuh apa aja sih dari Pramuka mungkin ya? Ya, pastinya kita sangat merindukan ngecamp sih, Kak. Ngecamp dan kegiatan-kegiatan yang ya pasti kita selalu senang kalau ada kegiatan nasional kan harus keluar kota dan gimana. Itu sangat dirindukan sih perjalanannya, terus perjuangannya kita jalan-jalan, bangun tenda dan lain-lain. Pasti itu dirindukan banget sih, Kak. Itu aja Momen mungkin dari bareng Pramuka, Kak. teman-teman gitu ya. Betul, bisa kenal orang-orang lain juga gitu. Oke, mungkin next dari TMC boleh dikasih tahu. Yang paling apa tadi? Maaf. Yang paling dirindukan pada saat menjalankan kegiatan secara offline.
mungkin kalau dari TMC itu sendiri ketika mengadakan kegiatan kali ya. Karena kalau kita mengadakan kegiatan itu kita bisa saling tukar opini, berdiskusi segala macam. Karena menurut saya itu hal yang terseru sih kalau misalnya kita sudah bertukar opini kayak gitu. Jadi tidak hanya berfokuskan pada satu orang yang memikirkan acara kegiatan itu, tapi orang-orang tuh yang di kepanitiaan itu bisa memberikan kontribusi ya gitu mengenai ide apa yang sekiranya bagus untuk dijalankan seperti itu. Oke, dari Deman boleh dikasih tahu hal yang paling dirinduin ya. Yang pasti kegiatan ngadain kegiatan secara bareng-bareng sih offline. Nah, cuman kalau lebih ininya gathering. Jadi gathering itu acara tahunan biasanya di akhir periode ada. Cuman karena pandemi belum pernah kesampaian lagi nih. Bahkan saya kan 2018 ya. Itu gathering di akhir periode itu 2019. Jadi baru sekali nih selama di Deman gathering baru sekali gitu. Berarti yang baru masuk di Deman 2019 itu belum pernah ngerasain gathering sih kayak gitu. Jadi gathering Deman sih seru banget, sharing-sharing dan lain sebagainya sama alumni, sama semuanya lah. Biasanya kita kumpul kebersamaannya di situ. Gitu. Mungkin dari ketiga UKM ini bisa disimpulkan hal yang paling dirindukan itu ini ya, momen bareng-bareng anggota lainnya. Pasti sih. Oke, ada pertanyaan nih dari Prita Kemalia 04. Kalau 3 UKM ini collab bareng, minat gak? Kira-kira kegiatannya apa nih? Boleh dijawab gak tuh? Kira-kira. Bisa sih kayaknya ya. Menurut saya bisa sih. Kalau menurut saya mungkin bisa karena dari ketiga UKM ini kan kita bisa bisa berkolaborasi mungkin kan. Kalau dari Demand itu kan membahas mengenai anti narkoba, mungkin ntar dari TMC-nya mengenai partisipasi dalam hal marketingnya. Kita juga bisa menyesuaikan dengan audiens ataupun mencari partner-partner instansi seperti itu. Nah, mungkin dari pramukanya juga menyesuaikan kegiatannya nanti apa yang ingin kita laksanakan seperti itu. Mungkin dari teman-teman di UKM yang lain ada ide gitu. Boleh tuh collab. Boleh sih, bisa. Mungkin dibicarakan setelah ini kan. Oke. Bisa banget gak sih dibicarain? Karena kan kalian sama-sama di bidang penalaran ilmiah kan. Iya. Karakteristiknya tidak beda jauh. Iya. Bisa banget tuh untuk collab katanya. Untuk kegiatannya mungkin masih dipikirkan gitu ya. Untuk temanya apa? Oke, kita udah mau ke pertanyaan akhir-akhir nih. Boleh special mention dari ketua atau anggota UKM masing-masing. Yang pertama boleh dari Deman dulu boleh. Sorry. Special mention. Sepatah 2 kata-kata kali gitu ya. Halo Devi. Oke, gimana special mention-nya? Halo. Yes. Ya. Kedengeran kan? Oke, mungkin dari Pramuka dulu boleh dimulai special mention-nya gimana? Oke, mungkin untuk special mention mau ngucapin terima kasih juga nih, terutama ke kakak-kakak Dewan 26, mungkin yang sedang nonton, Kak Arsyad atau Kak Arya, dan kakak-kakak Dewan 27 juga, dan gak lupa juga pasti sangat terima kasih banget karena secara pribadi sudah mendidik saya pribadi menjadi karakter yang sangat bertanggung jawab, dan satu hal yang penting, mengubah mindset saya tentang pramuka universitas gitu loh. Karena banyak banget kan anak-anak muda sekarang SMA gitu, pramuka mulu nanti semapur, PBB dan ini. Sebenarnya tuh enggak gitu loh. Ya mungkin itu dia dari Dewan 26 dan 27 kepengurusan UKM Pramuka, Arya terutama yang
basicnya sebenarnya nggak ada pramuka, tapi dia menunjukkan gitu bahwa nggak harus jadi anak pramuka untuk menjadi anggota pramuka gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, dari Deman udah ada belum Halo, special mention-nya? ya. Uh, buat kepengurusan sekarang sih, jadi mereka bantu banget untuk mewujudkan Deman itu yang sekarang. Kalau dilihat di sosial media dan lain sebagainya, dulu mungkin saya cuma punya gambaran kasar mengenai itu, cuman mereka bantu wujudin sih sama ide-idenya yang kreatif, keren-keren gitu, sama ya itu sih lebih ke kepengurusan yang sekarang. Oke, mungkin dari TMC ada special mention buat buat UKM-nya gitu. Special mention ya, mungkin lebih ke arah ini kali ya, karena waktu itu kan saya juga masuknya di tahun 2018 di kepengurusan Mbak Ica namanya, ketua UKM. Sinyal. Paket Oke, gua, ada ya yang Allah, nanya nih sinyal. dari Janinita. Kenapa? Oke, boleh diterusin dulu dari TMC. Oh maaf, sinyal ya tadi ya. Iya. Oke, mungkin kalau special mention saya lebih ke arah ini kali ya, ke pengurusan pada tahun 2018. Karena waktu itu kan saya juga pertama kali mengikuti UKM TNC ini, dari ketuanya namanya Mbak Ica. Dari kepengurusan pertama itu saya belajar banyak sih mengenai kerjasama tim, cara komunikasi, cara mengontrol emosi kita ketika kita ada perbedaan pendapat dari sama teman kita gitu. Jadi itu yang mengubah mindset saya pribadi sih. Gimana cara kita berorganisasi yang baik, terus kita bisa berkomunikasi yang baik seperti itu. Terus gue mungkin special mention ke teman-teman pengurus TNC kali ya yang periode sekarang. Terima kasih sudah sampai saat ini loyal dan mungkin bisa dikatakan apa ya, masih mau bekerja sama dengan baik sampai dengan saat ini seperti itu. Oke, mungkin boleh dipromosi nih tiap-tiap UKM masing-masing, boleh dari Deman dulu. Oke, sosial media ya. Jadi buat teman-teman yang menonton, yang mungkin nanti bakal dengerin juga, sosial media kita Deman_Trisakti. Sebenarnya kita juga punya banyak, ada di Twitter sama namanya, di TikTok, cuma mungkin TikTok belum terlalu efektif ya. YouTube, biasanya kuliah umum atau kegiatan-kegiatan kita juga sering kita live terus ke simpen di akun YouTube. Itu keren sih, terutama Instagram sih, karena sifatnya lebih mudah kali ya dibuat, maksudnya gambar dan lain sebagainya, banyak edukasi di sana. Itu paling keren sih Instagram kita. Mantap deh. Oke, dari Pramuka bisa dipromosiin UKM-nya. Oke, untuk dari Pramuka sendiri mungkin mengikuti Deman ke media sosial, teman-teman bisa memfollow IG Pramuka Trisakti, dan juga selebihnya juga bisa menghubungi saya atau teman-teman struktural lainnya yang nanti juga akan ditaruh di bio UKM Pramuka Trisakti mungkin ya. Juga UKM Pramuka Trisakti juga masih membuka open recruitment kok, bagi teman-teman mahasiswa angkatan 20 ataupun 19 yang ingin bergabung ke Pramuka Trisakti. Itu aja sih. Dari TMC mungkin? Boleh. Untuk TMC mungkin teman-teman yang pendengar Spotify-nya DKU, mungkin pendengar juga live IG-nya dari DKU itu sendiri, bagi yang berminat mengenai bidang marketing, bidang bisnis, ataupun meningkatkan soft skill yang berkaitan nanti berhubungan dengan dunia kerja, bisa banget langsung cek
Instagramnya di tmc_trisakti. Mungkin di situ kita juga bakal ngulas sedikit-sedikit mengenai konten tentang bisnis itu sendiri ataupun di bidang marketing. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa di DM. Dan kalau kita lihat ada DM, kita langsung reply seperti itu. Oke, dikit lagi kita di penghujung acara. Mungkin boleh dari tiap-tiap UKM kasih closing statement untuk acara ini. Dari siapa dulu deh? Siapa aja dulu? Boleh deh dari saya. Closing statement ya. Mungkin bagi teman-teman pendengar live IG saat ini ataupun nanti yang ada di Spotify, jangan bosan-bosan mendengarkan obrolan kita karena tentunya memberikan hal yang bermanfaat pastinya lah ya. Dan juga di akhir live juga ada quiz, bisa banget tuh diikutin, terdapat hadiahnya. Boleh banget guys. Oke, mungkin dari nextnya. Pramuka. Oke, Pramuka. Boleh Demang dulu. Silakan. Dari Demang nggak apa-apa, silakan. Oke. Jadi mungkin gue mau pilih Deman. Jadi di Deman itu selalu menghimbau biar teman-temanku bebas dari pergaulan yang negatif, dan caranya nggak selalu semerta-merta ada cara formal dan lain sebagainya. Ikut kegiatan positif, bergaul sama teman-teman yang positif, ikut kegiatan mahasiswa apapun itu, olahraga dan lain sebagainya, karena itu yang akan menyokong teman-teman semua yang untuk mendapat lingkungan yang positif. Karena kita percaya selalu hal yang buruk itu kan berawal dari lingkungan, gitu pun hal yang baik gitu. Jadi cari lingkungan yang baik. Di kampus ada UKM yang positif yang bisa menyokong lingkungan itu sih. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Dari saya closing statement ya, sedikit promosi juga sih ya bagi teman-teman yang masih join nama kita nih. Untuk Pramuka sendiri sih ya diubahlah mindsetnya teman-teman gitu, bahwa Pramuka ini adalah organisasi yang sangat bermanfaat sih ya bagi kita gitu pribadi, karena tidak hanya berdiri di satu bidang aja tapi di segala bidang gitu loh. Juga bisa membuka peluang kita gitu secara pribadi berprestasi di berbagai bentuk prestasi gitu. Kalian bisa jadi polisi, entah bisa jadi tentara, bisa jadi tim medis, bahkan bisa masuk hal-hal lainnya gitu yang kalian inginkan gitu loh. Jadi jangan berpatokan bahwa Pramuka ini gitu-gitu aja gitu. Kalian bisa jadi apapun yang kalian ingin gitu loh, kalau di Pramuka. Mungkin itu aja sih Kak kalau dari saya. Oke. Jadi Dita nih ngelawak terus. Karena kita udah di penghujung acara, mungkin closing statement dari gue, kalian semua yang mau ikut UKM di bidang penalaran ilmiah, boleh DM IG-nya masing-masing. Dan dari DKU sendiri, jangan lupa follow, subscribe, dan komen YouTube dan Spotify DKU Sakti. Dan aku juga mau ingetin sekali lagi nih, kalau acara biduan ini akan ada setiap hari Jumat jam 8 malam, dan jangan lupa ikutin kuisnya. Berhubung waktunya udah mau habis, saya selaku MC pamit undur diri, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena kita udah mau lebaran nih, dari DKU dan segenap UKM semuanya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Hana Julia pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam.